Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Sekda beserta seluruh jajaran kepala OPD, termasuk camat, lurah yang hadir pada kesempatan FKP ini. Rekan saya Pak Eki, Kepala Bapeda Kota Tangerang Selatan. Makasih Pak Eki udah memberikan kesempatan pada provinsi. Rekan-rekan narasumber, para stakeholder yang diundang, baik dari akademisi, unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, alim ulama, dan sebagainya. Tentunya juga yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD yang hadir pada acara FKP RPJMD Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan forum konsultasi publik, dalam rangka forum konsultasi publik RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026. Beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan, ini bisa dibuka di slide 6. Jadi terkait dengan penyusunan RPJMD ya, untuk daerah yang baru saja melakukan pilkada serentak. Ada edaran berdasarkan Permendagri, ada edaran dari Mendagri, edaran 640/16 SJ. Di sini kita ada buatkan di butir 4 dinyatakan bahwa penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih tahun 2020 dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD, RPJMD teknokratik, dan KLHS RPJMD provinsi tentunya. Nah, ini adalah yang menjadi landasan utama dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan. Tentunya Pak Wali dan Pak Wakil jauh sebelumnya sudah memiliki visi misi 5 tahun ke depan Tangerang Selatan mau dijadikan apa? Apa yang mau dikerjakan untuk 5 tahun ke depan? Nah, visi misi kepala daerah ini tentunya menjadi bagian penting dalam muatan RPJMD 2021-2026 untuk Kota Tangerang Selatan. Ini sesuai dengan amanat Kemendagri. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan RPJMN 2020-2024. Apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi prioritas di dalam RPJMN itu. Nah, nanti kita mensinkronkan. Terus RPJPD 2005-2025, RPJPD Kota Tangerang Selatan tentunya. Nah, ini juga apa yang difokuskan untuk setiap tahapan RPJMD. Nah, yang berikutnya adalah RPJMD teknokratik. Nah, ini adalah RPJMD yang memang kita susun secara kajian analisis teknokratik untuk 5 tahun ke depan. Kota Tangerang ini, Kota Tangerang Selatan ini dikaitkan dengan potensi wilayah, dikaitkan dengan sumber daya, SDM, dan sebagainya. Itu nanti seperti apa? Kemampuan keuangan daerahnya dan sebagainya, kira-kira seperti apa? Nah, ini penting. Karena untuk melihat secara realistis 5 tahun ke depan, nah itu kita mendapatkan dari kajian teknokratik. Itu menjadi pedoman dasar. Nah, selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, setidaknya ada 2 aspek penting dalam penyusunan RPJMD. Yang pertama tentunya aspek normatif. Aspek normatif ini kita berkaitan dengan prosedur dan ketentuan di dalam penyusunan RPJMD. Ini nggak boleh tidak. Jadi apapun nanti hasilnya, maka prosedur tidak boleh diabaikan.
dalam Permendagri 86 2017, kemudian juga ada terkait dengan Undang-Undang Perencanaan. Di situ nanti lebih kepada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti, tahapan-tahapan yang kita ikuti di dalam rangka penyusunan RPJMD. Bisa dibuka di slide 10. Itu ada 6 tahapan. Kita sekarang sudah pada tahapan di konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal. Jadi menjelang tahap 2. Nah, sebelumnya kita ada tahap persiapan. Terus nanti berproses sampai nanti ada evaluasi rancangan RPJMD oleh gubernur. Setelah itu nanti baru ada penetapan. Nah, tahapan-tahapan ini itu harus kita ikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi udah ditentukan. Jadi nggak bisa nih, karena kita pandemi COVID dan sebagainya, orang-orangnya juga sibuk, ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga salah satu tahapan kita lewati. Kita nggak melaksanakan FKP. Nah, ini nggak dibenarkan. Nanti produknya bisa cacat prosedur, gitu ya. Nah, jadi normatif lebih kepada ketentuan regulasi yang harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, dari aspek substantif, artinya dari muatannya sendiri, isinya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita diawali dari pengungkapan visi misi Pak Wali dan Pak Wakil terpilih pada saat itu. Sekarang udah jadi wali kota dan wakil wali kota. Visi misinya seperti apa? Nah, itu nanti harus dimuat di dalam kajian substantifnya. Bisa dilihat di slide 9 coba. Coba ke slide 9. Tadi di slide 10 di situ ada tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini yang harus kita lengkapi adalah terkait pertama data, ketersediaan data. Kita akan mempersiapkan data-data terkait dengan penyusunan RPJMD. Data yang diajukan, data yang menjadi bagian dari analisis, ini haruslah data yang relevan, data yang update. Terkait dengan kependudukan, terkait dengan realisasi APBD, terkait dengan potensi daerah. Tangerang Selatan tentunya potensinya lebih kepada perdagangan dan jasa, tidak ada pertanian di sana dan sebagainya. Terus juga rujukan RT RW setempat, ya Tangerang Selatan itu sendiri itu seperti apa. Nah, data ini harus lengkap. Jadi data sebagai sumber dari kajian teknokratik kita tentunya ini harus lengkap. Dilakukan pengkajian oleh tim di Bapeda. Nah, selanjutnya kita merumuskan isu strategis. Apa yang menjadi isu? Apa yang menjadi permasalahan di Provinsi Banten itu sendiri, di Kota Tangerang Selatan? Dalam rangka untuk kita pecahkan, untuk kita tentukan program prioritas 5 tahun ke depan. Nah, jadi dalam proses persiapan ini kita datanya tadi lengkap, menjadi bahan untuk kajian, kita terumuskan apa yang menjadi isunya. Nah, isu strategis ini juga baik isu yang ada di daerah Tangerang Selatan itu sendiri, Provinsi Banten, juga kita harus mengaitkan dengan isu strategis nasional. Sekarang isu strategis nasional apa yang menjadi permasalahan? Pandemi COVID, pasca COVID, apa itu yang menjadi permasalahan di nasional? Nah, tentunya kita sebagai bagian dari nasional, yang nanti capaian-capaian nasional adalah juga yang merupakan bagian dari capaian Tangerang Selatan, capaian Banten, maka dia harus seiring, harus sejalan. Nah, itu menjadi bagian dari yang kita perhatikan. Terus juga isu global. Isu global, beberapa waktu yang lalu, Kota Tangerang Selatan juga melakukan kegiatan yang terkait dengan salah satu isu global, yaitu penurunan stunting. Saya mencatat di situ, Pak Wali Kota maupun Pak Wakil Wali Kota memiliki semangat yang luar biasa untuk menurunkan target stunting yang ada di Kota Tangerang Selatan di bawah angka 10%. 2022 kalau nggak salah itu targetnya. Jadi dengan berbagai program, dengan rencana aksi yang memang sudah dipandu oleh Kemendagri dan sebagainya, di situ ada langkah-langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, sehingga ini bisa menjadi menjadi langkah bagus dalam rangka kita melaksanakan, mengaitkan dengan adanya isu global terkait dengan stunting. Itu salah satu. Isu global lainnya kan banyak, terkait ekonomi, terkait dengan pengangguran dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah
kita juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Apapun yang ingin kita kerjakan, seberapa besar target juga yang ingin kita lakukan, tentunya nanti akan diukur dan terukur oleh kemampuan daerah. Sejauh mana kemampuan keuangan daerah kita. Kalau bicara Tangsel, kemampuan daerahnya adalah kemampuan daerah yang sudah sangat bagus. Jadi sama halnya seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ini memiliki kemampuan daerah yang cukup tinggi. Jadi artinya dia bisa mandiri, tidak bergantung dari pusat maupun Provinsi Banten. Namun demikian, karena memang ini adalah menjadi tugas bersama, maka nanti kemampuan keuangan daerah ini tentunya gabungan antara yang bantuan atau belanja bagi hasil dari pusat, dari provinsi maupun dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri, itu ya. Jadi ini satu kesatuan. Nah, kemampuan keuangan daerah ini harus benar-benar kita prediksi sebagai pagu indikatif yang akan kita tuangkan di dalam RPJMD. Nah, ini nanti menjadi rujukan untuk RKPD. Nah, ini jangan sampai salah. Jangan sampai karena kita memiliki kemampuan yang tinggi untuk segera membangun, sehingga kemampuan keuangan daerah ini kita tulis yang tidak realistis. Pendapatan tanpa kita merujuk kepada potensinya, udah kita targetkan sekian. Nah, ini nanti bahaya. Jadi kemampuan daerah yang kita tuangkan dalam RPJMD dengan posisi hari ini untuk 5 tahun ke depan adalah berdasarkan analisis dan perhitungan yang realistis. Artinya bisa kita capai gitu. Kecuali ada kejadian lain yang di luar dari prediksi kita. Jadi asumsi-asumsi yang kita gunakan, analisis yang kita lakukan itu adalah nanti menunjukkan bahwa kita memang mampu sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian nanti kita dalam kajian itu juga kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas di dalam substansinya, kita juga perlu dukungan regulasi. Apa yang kita lakukan di dalam perhitungan tadi, di dalam normatif tadi, di dalam penyusunan program kegiatan dan sebagainya, ini harus didukung dengan regulasi-regulasi yang pas. Ada regulasi yang memang dari pusat, menjadi kebijakan pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari Kota Tangerang itu sendiri. Jadi nanti penuangan kita, khususnya terkait program kegiatan, tidak ada yang tidak dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya dalam rangka penyusunan ini ada dasar hukumnya, ada regulasinya, bisa kita rujuk di situ. Nah, itu adalah yang terkait dengan substansi. Nah, jadi saya ulangi, dari aspek normatif tadi udah kita lakukan, lebih kepada mengacu ketentuan yang berlaku dalam penyusunan RPJMD. Kita harus mengacu kepada prosedur ketentuan yang berlaku, baik tahapan-tahapannya maupun pada akhirnya dalam penetapan itu sendiri. Yang kedua, dari aspek substansinya lebih kepada muatannya. Secara substansi harus ada kajian dan sebagainya. Nah, di samping kajian kita juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, artinya dalam periode RPJMD yang lalu. Mana yang belum tercapai, yang masih dalam kaitan dengan RPJPD kita. Apakah yang belum tercapai ini menjadi utang untuk kita masukkan kembali di RPJMD sekarang, atau memang itu udah bagian yang terputus. Nah, itu nanti akan terungkap di dalam kajian teknokratik. Jadi hasil evaluasi ini penting, mengingat kita nanti startnya adalah pada saat kita memang kondisi terkini. Kita tentunya sama-sama kita pahami kejadian COVID-19 ini kan memutarbalikan, membuat struktur anggaran kita menjadi nggak menentu lagi. Target-target kita banyak yang tidak tercapai, kemudian juga kehidupan masyarakat juga masih belum bergerak seperti normal. Nah, sehingga ini hasil evaluasi ini tentunya sangat menentukan ke depannya atau tahun berikutnya itu seperti apa. Kita capai indikator makro, semua yang ada di Banten itu mengalami penurunan, kecuali untuk yang IPM. Yang lainnya itu turun, bahkan ekonomi itu negatif. Nah, ini adalah hasil evaluasi. Nah, tahun berikutnya apakah memang masih terjadi seperti itu? Nah, evaluasi ini yang memang kita menjadi bagian penting dalam rangka untuk penyusunan ini. Nah, yang terakhir,
Bisa dibuka di slide 7. Pada akhirnya, ya, sebagaimana dituangkan atau diatur dalam pasal 258 Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, pada akhirnya adalah apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, ya, pemerintahan daerah itu adalah dalam masa pembangunan itu adalah untuk, di sini ada 4. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan dan pemerataan lapangan usaha kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, akses dan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, daya saing daerah. Jadi RPJMD kita harus kita arahkan ke sini. Yang terkait dengan pendapatan masyarakat, itulah yang kita sebut dengan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi, LPE. Jadi nanti program-program yang kita susun, program-program yang kita tetapkan di dalam RPJMD harus bisa mendongkrak, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang ujungnya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adakah program-program kita nanti mengarah ke sana? Nah, ini adalah amanat peraturan perundang-undangan. Itu satu. Tadi dengan kemampuan keuangan daerah, dengan program-program yang nanti sudah digariskan, ya, sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90, itu memang harus kita tarik benang merahnya mulai dari visi misi sampai kepada nanti pendapatan masyarakat. Kita ada 17 sektor yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan PDRB, yang di situ adalah peran masyarakat. Nah, adakah program kegiatan kita nanti yang mendorong dalam rangka peningkatan masyarakat? Kalau ada, ini adalah salah satu keberhasilan dari pemerintah daerah. Dan memang itu yang harus dilakukan. Pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan, satu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus yang kedua, lapangan kerja. Betapapun apa yang kita lakukan segala macam, kalau orang-orang yang nganggur, nah ini juga menjadi penilaian yang kurang bagus. Maka kita memang pemerintah daerah bersama DPRD, bersama masyarakat, para pelaku usaha, itu harus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Agar masyarakat itu nggak nganggur gitu. Ya kalaulah ada yang nganggur, pengangguran itu bisa kita tekan. Gitu. Banten memang penganggurannya cukup tinggi, dan itu menjadi sebagai agregat dari kabupaten kota, tapi memang kemiskinannya kita rendah. Jadi artinya meskipun kita nganggur gitu ya, banyak nganggur, tapi kita masih tetap eksis. Untuk makan cukup, orang miskinnya itu sedikit. Nah, itu mungkin karena memang apa ya, karena banyak ada supporting baik dari pemerintah maupun dari keluarganya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya, akses dan layanan kualitas pendidikan. Jadi program-program kita nanti akan diarahkan dalam rangka peningkatan layanan dasar. Satu di bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga infrastruktur, yang keempat tadi ekonomi. Ini layanan-layanan dasar kita. Terus trantibnya juga sama di situ. Nah, jadi kalau RPJMD nanti tidak mengarahkan programnya ke arah itu, ya kita nanti belum sesuai dengan apa yang diamalkan dalam pasal 258 Undang-Undang 23. Dan yang terakhir, daya saing daerah. Kemarin Pak Wali Kota secara tegas menyatakan kita harus punya SDM unggul. Jadi waktu stunting, berangkat dari menurunkan stunting, terus meningkatkan membangun SDM yang kuat, tidak lagi lemah, kuat di bidang pendidikan, kuat di bidang di kesehatannya bagus, kuat di bidang ekonomi, sehingga menjadi SDM yang unggul. Nah, ternyata ini adalah diamanatkan dalam Undang-Undang 23. Jadi daya saing daerah. Daerah harus mampu bersaing. Dia bisa bersaing ketika memang SDM-nya bagus. Dia bisa bersaing ketika memang sumber daya yang lainnya juga bagus. Jadi bisa bersaing dengan daerah lain, bahkan nanti bisa skala internasional. Nah, ini semua. Ini semua kalau kita rumuskan di dalam RPJMD, inilah yang disebut dengan indikator makro. Jadi ada LPE, ada laju, ada IPM dulu pertama. Ada IPM, di sini di slide berapa nih Pak Desta? Bisa dilihat di slide 27. Nah, ada IPM, jadi semua itu tadi kita rumuskan ke dalam indikator makro. Ada IPM, ada LPE, laju pertumbuhan ekonomi, ada
kemiskinan, indikator kemiskinan, ada tingkat pengangguran terbuka, ada Gini rasio, ada inflasi. Nah, ini menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat. Ketika daerah bisa mewujudkan ini dengan bagus, maka bisa disimpulkan masyarakatnya sejahtera. Kalau IPM-nya tinggi, bisa dipastikan bahwa rata-rata lama sekolahnya tinggi, angka harapan hidupnya tinggi, daya belinya juga tinggi. Ya kalau udah seperti itu kan kita menjadi masyarakat yang mapan. Terus kalau laju pertumbuhan ekonominya tinggi, udah jelas pendapatan masyarakat akan tinggi, karena PDRB akan tinggi di situ. Jadi pendapatan per kapita masyarakat tinggi. Tadi pendapatan per kapita itu adalah amanat Undang-Undang 23. Tuh. Terus penduduk miskin juga sama. Kalau orang miskinnya sedikit, ya kan sejahtera berarti secara ekonomi. Kita memang nggak bisa menolkan miskin, karena ini sunatullah. Nggak mungkin, karena Allah sendiri memang ada ayat yang terkait dengan menyantuni fakir miskin. Ara'atal ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan menyantuni orang miskin. Jadi artinya orang miskin sampai kapanpun tetap ada. Cuman yang nggak boleh ada adalah kalau miskin semua, terlalu banyak. Atau orang kaya semua, nggak akan ada. Orang ada kaya karena memang ada orang miskin. Nah, yang disuruh adalah orang miskin itu jangan terlalu banyak, terus nanti mereka dibantu, disupport. Jadi ini adalah bagian dari kerja penting pemerintah bersama masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan. Terus pengangguran tadi kan pemerataan lapangan kerja. Nah, sama, ujungnya adalah tingkat pengangguran terbukanya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau banyak nganggur semua, orang nggak punya penghasilan, tentunya nanti berpengaruh terhadap kestabilan dan sebagainya, kekacauan. Nah, orang mau makan dari mana kalau dia nggak kerja gitu kan? Mau dibagi terus mungkin kan nanti terbatas. Terus inflasi juga sama, tingkat harga-harga ini harus dijaga. Terus Gini rasio, ketimpangan pendapatan masyarakat. Masyarakat pendapatannya untuk nggak timpang berarti harus 0, nggak mungkin. Atau dia 1, ini nggak mungkin. Nah, maka angka idealnya adalah di 0, nah, kita memasang kalau di provinsi 0,3. Ini 0,3 ini sejalan dengan di pusat, kita lebih rendah dari pusat, artinya lebih bagus di situ. Kita 0,633, realisasi nasional 0,38. Jadi tingkat ketimpangannya masih terjaga. Yang pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah tidak terlalu timpang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah indikator makro yang ujungnya adalah dia bisa dimaknai sebagai indikator kesejahteraan. Ini pula lah yang disampaikan oleh anggota 6 BPK-RI pada saat penyampaian laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Banten pada bulan lalu. Tanggal berapa ya, di bulan Mei itu. Tuh. Beliau menjelaskan dan menegaskan bahwa ke depan WTP itu akan dikaitkan dengan capaian indikator makro. Karena yang paling penting ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, kata beliau, kira-kira seperti itu. Jadi kalau indikator makronya bagus, maka otomatis dia di dalam pengelolaan keuangannya juga harus bagus. Jadi nanti WTP dikaitkan dengan seberapa bagus capaian indikator makronya. Tadi kalau saya menyimpulkan tadi dari dua aspek tadi, dari aspek normatifnya kita tidak boleh keluar dan di luar dari aturan yang ada. Kemudian aspek substansinya lebih kepada muatannya itu sendiri agar RPJMD ini berkualitas. Kesemuanya ini nanti muaranya adalah kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah diamatkan dalam peraturan perundang-undangan tadi, yang ujungnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu yang ditandai dari capaian indikator makro. Saya melihat sekilas untuk Kota Tangerang Selatan apa yang sudah dirumuskan ya oleh Pak Wali dan Pak Wakil melalui Bapeda itu sudah mencakup dalam hal yang barusan saya sampaikan. Bahkan yang disampaikan yang dirumuskan itu memang sudah sinkron gitu, sinkron dengan kebijakan pusat. Tinggal nanti kita lebih menyesuaikan, menyempurnakan lagi gitu. Mana yang menjadi prioritas utamanya untuk Tangsel,
mana yang ini, karena berbeda. Misalnya Tangsel dengan Pandeglang menjadi prioritas utamanya tentunya berbeda. Tapi item-itemnya ya tadi dalam rangka pelayanan masyarakat, peningkatan daya saing, kemudian juga peningkatan pendapatan, item-item itu saya kira udah masuk semuanya. Tinggal nanti kita fokusnya nanti titik beratnya lebih kemana untuk wilayah yang potensinya perdagangan dan jasa seperti kota Tangerang Selatan ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh baik secara langsung maupun nanti kita diskusi lebih lanjut antara hubungan kerja antara Bapeda Provinsi dengan Bapeda Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.